Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide bisnis, lebih tepatnya konsep bisnis dari mata kuliah Technopreneurship. Di sini kami mencoba ingin mengembangkan sebuah fitur aplikasi terkhusus untuk transportasi umum. Dan di sini kami sudah memberikan nama Gobas. Kita next. Oke, dari latar belakang masalah, kenapa kami menciptakan sebuah software ini, yang dimana latar belakangnya sendiri itu yang pertama ada keterlambatan dan ketidaktepatan waktu, yang kedua ada kurangnya inovasi teknologi, yang ketiga ada kenaikan tarif yang kadang tidak sebanding. Untuk yang pertama itu ada keterlambatan dan ketidaktepatan waktu, terkadang kayak masyarakat tuh untuk menunggu transportasi umum aja nggak tentu gitu, untuk misalnya mau nunggu dia pengen ke Raja Basa ataupun ke Bandar Lampung, ke tempat lokasi yang pengen dia capai, dan ternyata dia nunggu tuh nggak secara pasti kapan transportasi itu bakal datang ke dia dan kapan bakal sampai di tempat gitu. Maka dengan adanya software ini kami harap supaya membantu dalam memberikan fasilitas yang penuh kepada masyarakat gitu. Terus kurangnya inovasi teknologi. Semakin berkembangnya zaman sekarang ini kan nggak afdol rasanya kalau memang semua ini nggak bersangkut paut dengan teknologi gitu. Apalagi transportasi umum yang sering dipakai, yang sekarang ini mungkin sering sekali kita gunakan, harusnya itu bisa menjadi inovasi yang lebih untuk transportasi umum. Apalagi di masyarakat sekarang ini kan banyak menggunakan alat Android ya, HP, dan itu sangat mendukung sekali untuk adanya inovasi dalam teknologi, inovasi di transportasi umum ini. Selanjutnya terkadang kalau dalam angkutan umum itu sering dinaik-naikkan harganya seperti itu. Jadi kadang kalau kita ingin ke Raja Basa misal harga 10.000, itu karena mungkin beberapa oknum saja yang melakukannya, jadi dinaikkan harganya. Tapi dengan adanya aplikasi ini kita bisa manajemen berapa harga daripada tiket maupun berapa harga yang ditentukan untuk naik bis ke dalam pangkalan di bisnya itu. Jadi kita bisa mengatur dan kita mendapatkan dari informasi itu dari pusatnya. Jadi kita juga berkolaborasi nanti. Selanjutnya, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, bahwa dalam aplikasi Gobas ini adalah sesuatu aplikasi yang memang ingin kami rancang untuk mempermudah dalam perjalanan menggunakan transportasi umum. Kurang lebihnya mungkin kami di bidang bus dulu, angkutan umum bus, mungkin yang lain bisa menyusul. Dan untuk aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang membantu pengguna dalam mencari, memesan, dan juga mengelola perjalanan mereka. Sehingga ketika klien itu sudah menggunakan ini, ia merasa mudah mendapatkan informasi apapun, baik dari informasi transportasi itu ataupun dari pembelian tiket. Dan Gobas ini harapannya dapat mempermudah pengguna dalam mencari rute, dan juga nantinya bakal ada fitur tambahan yang canggih tentunya dalam penggunaan software ini. Selanjutnya, pada tujuan penelitian itu yang seperti sebelumnya juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi. Terus nanti masyarakat juga dipermudahkan dalam membeli tiket bus, yang kadang tuh kalau dulu, zaman dulu itu beli tiket harus di eh, pangkalannya, pangkalan bus itu. Terus selanjutnya memaksimalkan fasilitas di transportasi umum. Dan yang terakhir menargetkan masyarakat Lampung tentunya
sebagai konsumen potensial. Terus selanjutnya di sini nanti ada peluang dan juga tantangan. Di dalam peluang ini nanti ada berbagai macam fitur ya, di antaranya kayak kemudahan akses, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan pengalaman pengguna. Ada juga inovasi dan pengembangan lanjutan. Jadi semuanya itu berkolaborasi yang dimana tujuannya masih sama, yaitu untuk membantu masyarakat dalam memaksimalkan fasilitas yang ada. Nanti dalam tantangannya itu sendiri ada beberapa tantangan. Sebetulnya ada 4, tapi di sini kami tulis 3. Yang pertama ada infrastruktur dan juga konektivitas. Mungkin Lampung memiliki infrastruktur digital yang belum sepenuhnya sempurna, seperti cakupan jaringan seluler seluler itu kadang nggak terlalu merata. Jadi ada beberapa tempat mungkin yang belum masih terkendala sinyal tentunya. Jadi kan kalau dalam teknologi ini membutuhkan yang namanya koneksi internet. Yang kedua ada data transportasi yang tidak terstruktur. Jadi tantangan kami yang kedua itu ada mungkin transportasi yang harusnya 5 tahun itu ganti plat BE atau mungkin data-data lainnya yang harus diperbarui, dan ada beberapa oknum mungkin yang ngeyel untuk mengaktifkan atau melanjutkan daripada data-data yang ditetapkan pemerintah tersebut. Jadi kami sulit mengatur untuk data transportasi yang seperti itu. Selanjutnya penerimaan dan pendidikan untuk pengguna. Nah, dalam upaya ini harusnya kita juga memberikan bimbingan kepada orang-orang dalam menggunakan aplikasi yang kita buat ini. Ya, mungkin contohnya seperti mengkampanyekan sebagai salah satu bentuk pemasaran kami juga. Dan tentunya di dalamnya terdapat edukasi yang efektif untuk mengenalkan aplikasi kepada masyarakat, khususnya di Lampung. Dan juga ini termasuk ke dalam pemberian pelatihan dan cara menggunakan fitur-fiturnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini ada bagian, maaf, jadi di sini ada bagian analisis SWOT ya, atau S itu strength, W itu weakness, O itu opportunities, dan T itu threats. Baik, yang pertama ada strength atau kelebihan. Jadi kelebihan dari software ini adalah teknologi canggih dan platform digital yang kuat. Ini bisa menjadi kekuatan utama, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memesan tiket, melacak rute, dan mendapatkan informasi yang real time. Lalu ada kolaborasi dengan operator lokal dan layanan transportasi lainnya. Ini bisa menjadi cakupan transportasi yang luas dan dapat memberikan opsi multimodal yang komprehensif kepada pengguna. Lalu ada pemeliharaan armada dan efisiensi rute. Lalu yang terakhir ada inovasi kontinu dalam pengembangan fitur baru yang meningkatkan pengalaman pengguna, dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi software kami. Lalu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama ada tantangan penetrasi pasar di wilayah dengan infrastruktur mapan. Lalu juga ada persaingan intens dengan platform besar seperti Gojek dan Grab yang kita sudah tahu ya, di mana-mana tuh orang pasti mikirnya tuh kalau untuk software-software aplikasi kendaraan tuh Gojek, Grab itu sudah menjamur di mana-mana. Bahkan baru-baru ini ada juga yang namanya InDrive. Lalu ada potensi masalah teknis dengan koordinasi dengan operator lokal. Ya, ini masalah teknis yang biasa terjadi. Dan lalu yang terakhir dalam bagian kelemahan itu ada tantangan regulasi yang memperlambat pertumbuhan. Oke, lalu kita masuk ke opportunities atau peluang eksternal. Yang pertama ada pertumbuhan urbanisasi. Di Lampung seperti banyak wilayah di Indonesia mengalami pertumbuhan urbanisasi yang cepat. Ini menciptakan peluang untuk meningkatkan permintaan akan solusi transportasi umum yang efisien dan dapat diandalkan seperti aplikasi Gobes. Lalu peningkatan penggunaan smartphone. Peningkatan penggunaan smartphone ini terus meningkat ya di Indonesia ya, termasuk di wilayah Lampung. Jadi ini bisa menjadi peluang bagi kami untuk membuka aplikasi Gobes. Lalu ada dukungan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah Lampung mungkin memiliki inisiatif yang meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Malah juga sekarang lagi rame kan belakangan ini transportasi umum di Lampung itu buruk. Angkot-angkot udah mulai hilang, habis itu bus-bus dalam kota juga udah mulai sedikit. Apalagi bus antar kotanya sudah ya pelayanannya buruk lah gitu. Kayak kru-kru bus-bus itu suka main harga ini sesukanya. Lalu ada perkembangan teknologi. Terus berkembangnya teknologi termasuk pemrosesan data, kecerdasan buatan, dan pemetaan digital, membuka peluang untuk meningkatkan fungsionalitas dan efektivitas aplikasi Gobes. Lalu ada peningkatan kesadaran lingkungan. Semakin banyak orang yang mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum, aplikasi Gobes dapat menjadi bagian dari solusi untuk memotong pergeseran ke transportasi yang lebih berkelanjutan. Ya, jadi ini mendukung ini ya, banyak masyarakat untuk lebih sering naik transportasi umum. Alasannya ya regulasi, biar nggak banyak polusi juga, biar nggak macet. Sering kita lihat di daerah seperti Kedaton atau daerah-daerah lain di Bandar Lampung terutama itu sering macet. Jadi adanya aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan. Lalu yang terakhir ada potensi kemitraan dengan industri terkait. Potensi untuk menjalin kemitraan dengan industri terkait seperti penyedia layanan jasa transportasi berbasis aplikasi atau penyedia teknologi transportasi dapat memberikan dukungan tambahan dalam pengembangan dan peningkatan aplikasi Gobes. Ya, jadi ini kayak kalau Grab-Grab itu kan punya mitra tuh ya driver-driver Gojek, driver Gokar itu mitra-mitra di Gojek atau Grab ya. Nah, kalau kami tuh mungkin untuk mitra kami tuh apa ya PO bus di Bandar Lampung ini seperti ada Puspajaya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan dari platform besar. Persaingan yang intens dengan platform transportasi besar yang sudah mapan seperti Gojek atau Grab dapat menjadi ancaman bagi Gobes. Platform-platform ini memiliki sumber daya dan kapabilitas yang besar untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi, pemasaran dan penetrasi pasar yang dapat mengurangi pangsa pasar Gobes jika tidak dibatasi dengan strategi yang tepat. Lalu ada kebiasaan pengguna, perubahan dalam kebiasaan pengguna atau preferensi transportasi. Misalnya meningkatnya preferensi terhadap layanan ojek daring atau naik kendaraan pribadi. Jadi ini ngaruh banget ya kalau tiba-tiba banyak warga itu lebih suka naik Grab atau naik motor sendiri gitu. Atau kan bisa jadi ada hal nggak terduga seperti mitra kami kan bus ya. Takutnya ada oknum di kru bus itu yang nggak mengenakan, habis itu sama penumpang tuh diviralin. Jadi orang-orang nggak suka naik bus. Nah itu perubahan kebiasaan pengguna itu termasuk seperti itu. Lalu ada tantangan regulasi terkait transportasi umum. Ini kebijakan tentang operasional aplikasi transportasi atau pembatasan rute atau layanan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan operasional Gobes. Perubahan dalam regulasi ini dapat mempengaruhi model bisnis, biaya operasional, atau akses ke pasar tertentu. Jadi regulasi itu biasanya ketat ya, tapi alhamdulillah di Indonesia ini nggak terlalu ketat seperti di Eropa yang dimana tuh bus-bus atau mitra-mitra lainnya tuh kalau umur kendaraan sudah 10 tahun atau lebih tuh harus diganti. Di Indonesia belum ya, kita masih banyak lihat kendaraan-kendaraan yang umurnya udah lebih dari 20 tahun lebih. Lalu ada ancaman terhadap keamanan data dan masalah teknis. Ini seperti masalah siber, serangan siber, dihack, atau masalah teknis dalam aplikasi seperti kerentanan terhadap peretasan atau gangguan sistem dapat merusak reputasi dan kepercayaan pengguna terhadap Gobes. Jadi ancaman seperti ini kan software yang bisa aja diserang oleh hacker dengan serangan siber itu termasuk ancaman yang sangat berat. Lalu yang terakhir ada perubahan lingkungan bisnis seperti fluktuasi harga bahan bakar. Oke, boleh dilanjut. Di sini ada analisis kelayakan finansial. Yang pertama tuh ada biaya awal. Biaya awal tuh ada 3. Yang pertama pengembangan aplikasi. Biaya untuk pengembangan aplikasi itu ada biaya desain, biaya pemrograman, dan biaya pengujian dan peluncuran aplikasi. Lalu ada pemasaran dan promosi, biaya untuk iklan, media sosial, dan influencer atau marketing. Jadi untuk biaya marketing kami ya, untuk pengiklanan ke masyarakat luas, lalu ada biaya operasional,
Biaya operasional itu seperti biaya server, biaya bandwidth, staff, dan overhead. Lalu ada analisis kelayakan untuk proyeksi pendapatan. Yang pertama ada mode pendapatan. Pendapatan kami itu bisa berupa dari langganan. Jadi nanti ada fitur langganan untuk masyarakat yang menggunakan aplikasi kami dan itu akan diberikan harga. Ada pembelian dalam aplikasi juga atau yang bisa kita sebut in-app purchase, iklan atau kombinasi. Jadi mode pendapatan kami dari sana ya. Lalu ada dari jumlah pengguna. Pendapatan kami ini juga bisa dari jumlah pengguna. Perkiraan jumlah pengguna yang akan mengunduh dan menggunakan aplikasi secara aktif. Jadi semakin banyak yang ngunduh itu semakin banyak pendapatan kami. Lalu ada rata-rata pendapatan per pengguna atau yang biasa kita sebut ARPU. Perkiraan pendapatan rata-rata dari setiap pengguna. Lalu ada arus kas. Arus kas masuk itu pendapatan bulanan dari iklan, langganan premium, dan sponsorship. Ya biasa kan kalau di aplikasi-aplikasi itu ada orang naruh iklan, sponsor dan lain-lainnya. Jadi itu bisa menjadi sumber cuan juga bagi kami. Lalu ada arus kas keluar, yaitu biaya operasional bulanan, seperti pemeliharaan aplikasi, biaya server, biaya pemasaran dan lain-lain. Lalu ada profitabilitas. Profit itu ada di bulan pertama, yaitu peluncuran. Proyeksi pendapatan itu sama dengan biaya layanan dan biaya pendaftaran mitra pengemudi. Proyeksi pengeluaran itu sama dengan biaya operasional dan biaya pengembangan awal. Jadi dulu maksudnya itu untuk bulan pertama tuh pendapatan kami itu bukan dari user-user yang mengunduh, tapi dari pendaftaran mitra-mitra pengemudi seperti dari PO-PO bus di Bandar Lampung ini yang mendaftar, di Puspa Jaya dan kawan-kawan itu mendaftar. Nah, itu akan dikenakan beberapa biaya. Dan juga ada biaya operasional dan untuk proyeksi pengeluaran awal juga ada biaya operasional dan biaya pengembangan awal. Seperti yang saya sebutkan tadi di bagian pengembangan aplikasi, itu termasuk biaya peluncuran. Lalu pada bulan-bulan berikutnya, proyeksi pendapatan itu sudah pasif ya, nggak kayak awal tadi itu. Jadi pendapatan kami itu dari biaya layanan, ada orang yang berlangganan, bisa dari iklan dan sponsorship. Lalu untuk proyeksi pengeluaran bulanannya ada biaya operasional harian, pemeliharaan aplikasi, dan pemasaran berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada resiko finansial. Kenaikan bahan bakar kendaraan. Nah, seperti kita tahu kan, harga-harga solar itu kan mengacu pada harga solar dunia. Yang kita tahu sampai sekarang nih, pemerintah masih mensubsidi. Jika misalnya nanti subsidi akan dipotong atau gimana, itu juga ngaruh banget ke kami gitu. Lalu ada gangguan sistem ya seperti yang saya sebutkan tadi itu kayak serangan cyber dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perubahan pasar. Itu kayak ngaruh banget kayak tren-tren masyarakat gitu. Masyarakat yang awalnya senang naik bus tiba-tiba karena ada satu tren jadi mending naik motor sendiri kah atau bawa mobil sendiri itu sangat berpengaruh kepada ini kami, finansial kami. Baik, itu cukup dari saya. Baik, selanjutnya strategi pemasaran. Rencana kegiatan pemasaran kami ini akan mencakup berbagai tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan akhirnya adopsi aplikasi Gobus oleh masyarakat Lampung. Berikut ini beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama ada pemasaran online, yaitu yang pertama lewat sosial media. Kami akan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan aplikasi Gobus kepada masyarakat Lampung. Kami akan menyebarkan konten menarik seperti gambar, video, dan infografis yang menyoroti fitur-fitur aplikasi dan manfaatnya. Kemudian, lewat iklan online, kami akan meluncurkan kampanye iklan online yang ditargetkan secara geografis kepada pengguna di Lampung melalui platform seperti Google Ads dan Facebook Ads. Kami akan menggunakan berbagai format iklan, termasuk iklan teks, iklan gambar, iklan video, untuk menarik perhatian pengguna potensial. Lalu, kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan dengan operator transportasi. Kami akan menjalin kemitraan dengan operator transportasi lokal di Lampung untuk mempromosikan aplikasi Gobus kepada
penumpang yang menggunakan layanan bus. Kemitraan ini dapat mencakup promosi bersama, integrasi dengan sistem pembayaran, atau penawaran diskon khusus untuk pengguna aplikasi. Selanjutnya ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Kami akan bekerja sama dengan komunitas lokal, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah setempat untuk memperluas jangkauan promosi kami dan mendapatkan dukungan dalam memperkenalkan aplikasi kepada masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Selanjutnya ada pemasaran kreatif dan kampanye promosi. Yang pertama ada kontes dan giveaway. Ini dapat mencakup hadiah seperti tiket bus gratis, voucher belanja, dan hadiah menarik lainnya. Kontes dan giveaway ini digunakan untuk menarik minat pengguna potensial. Yang kedua ada kampanye viral. Kampanye ini dapat berupa tantangan online, meme, atau video yang menghibur dan informatif tentang manfaat menggunakan aplikasi Gobas. Di sini kami merancang kampanye pemasaran yang kreatif dan unik agar dapat viral di media sosial dan mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat Lampung. Selanjutnya ada acara promosi dan workshop. Yang pertama ada partisipasi dalam acara komunitas. Kami akan menghadiri acara komunitas, festival, dan pameran di Lampung untuk memperkenalkan aplikasi Gobas kepada masyarakat setempat. Kami juga akan memiliki stand pameran di acara-acara tersebut dan menyediakan demonstrasi langsung tentang cara menggunakan aplikasi. Selanjutnya, ada workshop dan pelatihan. Kami akan menyelenggarakan workshop dan pelatihan tentang penggunaan aplikasi Gobas bagi masyarakat Lampung. Ini dapat dilakukan secara langsung atau secara online melalui platform webinar dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fitur-fitur aplikasi dan manfaatnya dalam penggunaan sehari-hari. Jadi kesimpulannya di sini adalah Gobas memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman perjalanan bus di Lampung dengan menyediakan informasi yang real-time tentang jadwal, rute, dan lokasi bus. Dengan teknologi canggih dan fitur inovatif, Gobas memiliki keunggulan kompetitif, tetapi dihadapkan pada tantangan seperti infrastruktur yang belum matang dan persaingan dengan platform besar. Untuk mengatasi ini, Gobas perlu terus berinovasi, meningkatkan layanan, dan strategi pemasaran yang efektif. Meskipun ada biaya awal yang signifikan, proyeksi pendapatan menjanjikan dengan pengelolaan biaya yang efisien. Gobas dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan komitmen untuk terus meningkatkan, Gobas memiliki potensi menjadi pemimpin dalam industri transportasi umum di Lampung. Baik, terima kasih. Saya persilakan ya tentang ide bisnis kami. Saya persilakan. Untuk Andrica, silakan.
Ya, silakan untuk Andrica. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah memberikan sesi pertanyaan kepada saya. Saya ingin bertanya, kan ini kan tentang aplikasi Gobus, aplikasi yang lebih ke fokuskan untuk pengalokasian bus atau ya seperti Gojek ataupun Grab, tapi ini lebih ke bus ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah aplikasi ini hanya ingin berfokus ke bus saja atau kedepannya akan mencoba lebih seperti Gojek ataupun Grab gitu? Terima kasih. Itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Andrica. Selanjutnya teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, silakan untuk bertanya maupun present. Oke, mungkin pertanyaan cuma cukup satu ya. Jadi, oh ada satu lagi ya. Safira, boleh, silakan. Oke, mau nanya ya Bang, ini untuk kelompok. Ini, Gobus ini kan berarti tidak hanya berarti harus ada kerjasama kan antara bus dan pengguna. Jadi ini nanti busnya ini gimana operasinya? Maksudnya apakah nanti driver busnya ini mereka buat aplikasi juga khusus buat driver dan atau bagaimana cara kalian kerjasama antara busnya dengan aplikasi ini gitu? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Safira. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya, baik dari Andrica maupun Safira. Tentunya di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah aplikasi hanya berfokus ke bus saja atau mau lebih ke Gojek? Kalau untuk sekarang, di awal ini kan memang kita fokusnya di latar belakang juga udah kelihatan ya kita di latar belakang. Nah, memang kalau di latar belakang ini kalau kita lihat poin yang memang kami bahas itu adalah bagaimana transportasi umum ini dengan berbagai macam masalahnya gitu. Ada keterlambatan dan ketidaktepatan waktu dan kurangnya inovasi dan juga kenaikan tarif yang kadang tidak sebanding. Nah, dilihat dari masalah ataupun latar belakang ini, makanya kami membuat inovasi itu. Untuk terkait dengan apakah mau beralih seperti apa namanya ke platform seperti Gojek, Grab dan lain sebagainya itu belum terpikirkan karena memang yang jadi ide kami yang kami tuangkan itu masih ke dalam transportasi umum terlebih dahulu karena memang Lampung juga kan sebuah tempat yang luas ya, Lampung nggak kecil jadi memang perlu apalagi kurangnya pemerataan infrastruktur jaringan juga itu menjadi masalah utama dalam pengerjaan proyek ini gitu. Dari Andrica gimana? Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih.
Oke, baik. Di sini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Sevira ya. Apakah nanti di aplikasi Gobus ini akan dibuatkan akunnya untuk ini ya, fitur untuk pengemudi atau tidak ya? Iya, lebih ke kerjasama kalian sih antara busnya sama drivernya. Busnya sama aplikasinya maksudnya. Oke, baik. Jadi nanti sistem kemitraan kami dengan PO Bus itu bukan via ini ya, bukan via driver ya, tapi nanti langsung dengan PO Busnya, perusahaan otobus. Semisal nanti seperti PO Bus Puspajaya, Mertasari, ataupun penantian utama itu mau berafiliasi dengan kami, mau bermitra dengan kami. Jadi nanti itu apa ya, mitranya itu bukan dengan sopirnya tapi langsung dengan petinggi-petinggi dari PO Bus itu. Jadi nanti mereka kan punya jadwal ya, setiap bus itu nggak asal-asal gitu. Biasanya setiap jam sekali di satu trayek itu akan muncul bus dari setiap PO yang berbeda. Jadi nanti kami itu kerjasamanya itu langsung ke PO-nya, bukan dengan ini pengemudi busnya. Jadi nanti pengemudi busnya itu bisa juga kalau mau download aplikasi. Karena nanti di sana ada jadwal mereka loh. Harus masuk ke terminal tuh jam berapa dan keluar jam berapa. Lalu ada jadwal juga sampai jam berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak dengan pengemudi ya. Ini agak beda dengan Gojek. Karena kan kalau Gojek kan motor ya. Motor itu tidak ada perusahaan yang menaungi, yang punya tuh perorangan. Sedangkan jika bus itu yang punya perusahaan dan satu perusahaan tuh bisa punya minimal 5 bus kalau mau jadi sebuah perusahaan otobus. Ya kurang lebih seperti itu. Apakah dirasa cukup atau ada yang kurang? Hampir cukup, terima kasih Iqmal. Oke, baik. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya maupun dari kelompok yang sudah menjawab. Mungkin kami akhiri saja untuk pemaparan materi pada hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.